Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul. Kita akan membaca hari ini dalam pasal 11 ayat 19 sampai dengan 30. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau memperkenankan kami untuk kami bisa memiliki waktu, kesempatan untuk kami membaca dan membaca kitab suci kami secara bersama-sama. Mohon Tuhan berkenan untuk memberikan pembentukan di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami, kehidupan pelayanan kami, keluarga kami sungguh-sungguh dibentuk melalui percakapan firman Tuhan yang sehat. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sementara itu saudara-saudara yang tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus melakukan perjalanan sampai ke Venesia, Siprus, dan Antiokhia, dan memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang berbahasa Yunani dan memberitakan tentang Tuhan Yesus. Tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah orang yang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Kabar tentang mereka itu terdengar oleh jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas pergi ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat anugerah Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua dengan kesungguhan hati setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Lalu banyak orang dibawa kepada Tuhan. Setelah itu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama jemaat itu selama 1 tahun penuh. Dan sambil mengajar banyak orang, di Antiokhia lah murid-murid itu untuk berkala-kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Salah seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit oleh kuasa Roh Kudus. Ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa kelaparan besar. Hal itu terjadi pada zaman Kaisar Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang tinggal di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Rekan-rekan sekalian, di dalam bagian sebelumnya kita sudah melihat ya bahwa baptisan dan pertobatan di dalam keluarga Cornelius, dan kita juga melihat sudah ketika Roh Kudus turun di sana itu menjadi semacam pintu pembuka di mana Injil Tuhan itu akan disebarkan ke dalam satu buah areal yang sangat luas dan akan dipercayai oleh banyak orang dengan latar belakang non-Yahudi. Nah, pertama-tama sudah ini menjadi satu buah barrier yang besar ya, sebagai satu buah ada semacam kayak penghalang yang besar sudah untuk orang-orang itu membayangkan bahwa akan ada sejumlah besar orang Kristen yang non-Yahudi sudah. Oleh karena itu sudah kita mendapati ya bahwa figur pertama-tama yang menjadi semacam kayak tonggaknya itu adalah Petrus, sudah. Petrus kan adalah orang yang bisa dikatakan orang yang paling respected ya di antara para rasul. Di Yerusalem orang paling menghargai siapa? Petrus. Petrus pun sampai ditanyai, sudah. Tetapi sudah dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata Roh Kudus itu bekerja juga di antara orang-orang non-Yahudi, sudah. Dan sekarang kita melihat, sudah, ketika terjadi penganiayaan ya di dalam pasal 8 kita melihat ya, setelah kematian Stefanus sudah terjadi penganiayaan besar, lalu banyak orang yang tersebar-sebar, sudah banyak penyebaran itu justru membuat Injil Tuhan semakin disebarkan. Tetapi sudah banyak di antara mereka yang masih sebetulnya itu agak terhalang, sudah, sehingga mereka memberitakan Injil hanya kepada orang Yahudi saja. Tetapi sudah kita mendapati ada penginjil-penginjil yang kita tidak tahu namanya, sudah. Mereka itu akhirnya memutuskan untuk juga memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, kepada orang-orang Yunani, sudah. Maka mereka memberitakan Injil dan ternyata banyak orang yang percaya di Antiokhia, sudah. Setelah itu sudah kabar itu pun sampai ke pusat, sampai ke Yerusalem, lalu di pusat sudah dikirimkanlah Barnabas, sudah, untuk sampai di sana, sudah. Dan kita melihat ya, Barnabas sampai di sana, lalu Barnabas melayani, sudah, dan Barnabas itu menyaksikan ada karunia Allah yang besar, sudah. Tetapi sudah, ketika kita melihat ya, ada karunia Allah yang sangat besar dan ada sejumlah besar orang-orang Kristen yang ternyata berasal dari latar belakang non-Yahudi, itu menjadi satu hal yang sangat susah untuk dibayangkan dan orang itu bisa bingung, sudah, ini mau diapakan ya? Kalau tiba-tiba menjadi seperti ini itu mau diapakan? Sudah, coba bayangkan seperti ini ya. Kalau misalkan ya, Anda itu punya tim riset yang baik, lalu Anda itu sedang meriset untuk melakukan satu buah bisnis tertentu, sudah. Saudara misalkan baru pulang dari luar negeri, saudara belajar studi bisnis yang baik, sudah. Dan setelah itu Anda melakukan pengamatan-pengamatan yang sangat matang akan satu buah bisnis, sudah. Maka Anda memutuskan untuk saya akan membuka bisnis kuliner di satu buah tempat.
Lalu saudara melakukan riset yang cukup menyeluruh dalam berbagai macam hal. Saudara sediakan dana yang cukup besar untuk riset, survei pertama-tama saudara. Jadi mau diadakannya di mana, lokasinya di mana. Lalu mengadakan hitung-hitungan. Oh, lokasi untuk mengadakan bisnis kuliner paling bagus di sini misalkan. Sudah. Lalu harganya mahal. Oh, enggak apa-apa. Harga mahal tapi yang penting bisnisnya bagus. Anda sudah melakukan perhitungan yang matang untuk itu saudara. Lalu ya di tempat yang mana bisnis kuliner biasanya sukses, Anda buka bisnis di sana saudara. Lalu dipikirkan baik-baik. Kira-kira segmennya itu kira-kira siapa saja. Lalu mereka ini kurang lebih suka makanan seperti apa. Lalu Anda mulai memutuskan dan membuat riset yang sangat bagus dengan perhitungan keuangan yang sangat matang saudara. Anda adakan kasih satu buah slot dana yang sangat cukup lah saudara ya, untuk akhirnya itu memikirkan melakukan riset dengan baik. Akhirnya sudah dibikinlah restorannya dengan baik, lalu dibikin juga desainnya itu cocok sesuai semuanya dengan hitung-hitungan. Lalu ambil beberapa koki yang punya predikat Michelin star misalkan saudara ya. Mereka itu lakukan QC yang juga baik, sudah coba dites, sudah running tes secara sangat baik lah. Mungkin ada soft opening dulu, lalu kawan-kawan, sahabat-sahabat, investor-investor dipanggil, lalu mereka mencicipi satu demi satu menunya, lalu konsistensi menunya, lalu waktu penyajiannya semuanya sudah diatur dengan sangat baik, lalu dengan hitung-hitungan yang baik. Oh oke, ini restoran mungkin akan kembali BEP ya dalam waktu misalkan 2,5 tahun, dan setelah itu akan menghasilkan keuntungan sekian begitu ya. Lalu sudah diperhitungkan dengan baik sudah. Maka jadilah akhirnya grand opening dan restorannya dibuka sudah. Tapi sudah setelah itu sudah restorannya tidak sepi, restorannya betul-betul rame, tapi semua makanannya nggak laku. Makanannya lakunya sedikit sekali. Yang paling laku ternyata adalah misalkan ya cemilan-cemilan kecilnya. Mungkin ada di mejanya itu ada disediakan apa ya, kacang mede atau apa saudara. Yang mana tidak diharapkan. Itu cuma diharapkan untuk ya orang kalau lagi nungguin makanan supaya tidak bosan, ya ada camilannya sedikit lah. Lalu yang laku adalah cemilan-cemilan kecil yang mana itu ambil dari toko-toko sebelah juga saudara. Mungkin ya, ambil dari toko-toko sebelah juga. Ini bukan produksinya sendiri. Setelah itu juga ada es teh misalkan ya. Es teh yang kerjasama juga sama toko sebelah gitu ya. Jadi es tehnya nggak bikin sendiri lah. Pokoknya ini mau fokus pada makanan yang enak sudah. Lalu sektor yang dikuatkan hanya foodnya saja. Beverages kurang sudah. Beverage ya pokoknya yang agak ala kadarnya aja. Lalu yang laku adalah beverage yang ambil dari sebelah juga sudah. Tapi ternyata laku sekali. Omsetnya lebih besar daripada yang dibayangkan. Wah, ternyata pemasukannya lebih besar daripada yang dibayangkan. Tetapi sudah, omset yang besarnya itu adalah dari makanan-makanan kecil. Sekarang sudah, Anda harus membuat keputusan. Selanjutnya apa yang akan dilakukan sudah? Nah ini kan jadi bingung sudah. Mau bagaimana ini? Restorannya laku. Puji Tuhan. Tetapi ini nggak bisa dikelola dengan skema yang sebelumnya dirancang tuh. Skema yang sebelumnya dirancang adalah ya mungkin ya omsetnya bulan pertama ini, bulan kedua akan meningkat, bulan ketiga akan meningkat. Tapi meningkatnya dipikirkan itu mungkin nanti 70%-nya dari food begitu ya sudah. Tetapi ternyata foodnya cuma laku misalkan ya 10% atau kurang dari 10% sudah. Maka apa yang harus Anda lakukan sudah? Jualan utamanya selama ini, iklan-iklannya selalu adalah koki Michelin star. Apa yang Anda lakukan sudah? Sudah tetap pelihara koki itu, lama-lama rugi. Lama-lama jadi beban tuh, jadi liability sudah. Mereka jago masak, tetapi faktanya nggak laku. Apa yang harus dilakukan sudah? Jangan-jangan harus kurangin koki, tapi selama ini kokinya itu jadi bahan jualan utama, tapi nggak laku juga. Apa yang Anda lakukan? Anda mau tiba-tiba switch ya sudah bisnisnya. Oke kalau gitu sekarang jadi bisnisnya itu jadi bisnis makanan kecil saja. Nggak usah produksi, ambil dari toko-toko sebelah, lalu juga minumannya. Ini switchnya cepat tuh kan nggak gampang sudah. Orang membayangkan seperti itu. Sama sudah. Orang membayangkannya, oke, kekristenan berkembang, kekristenan merebak, itu banyak yang di luar dugaan sudah. Pertama-tama ya, Yerusalem dibersihkan dari orang Kristen. Di pasal 8 terjadi penganiayaan besar. Lalu diharapkan ya orang Kristen kan habis ya sudah. Setelah terjadi penganiayaan besar pasca kematian Stefanus, di Yerusalem terjadi penganiayaan besar sampai orang-orang Kristen itu bisa dikatakan tuh hilang tuh, scattered kecil-kecil, pergi kemana-mana sudah. Tapi ternyata dari sana, justru ada Injil Tuhan menyebar. Dan di sini sudah kita melihat di Antioquia sudah menyebarnya dengan cara yang sangat di luar dugaan, yaitu di antara mereka beberapa orang Siprus, orang Kirene tiba di Antioquia berkata-kata juga kepada orang-orang bahasa Yunani dan memberitakan tentang Tuhan Yesus. Tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Lalu kabar tentang mereka itu terdengar oleh jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas pergi ke Antioquia. Setelah Barnabas datang melihat anugerah Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka. Tapi setelah itu dilanjutkan di dalam ayat 25. Setelah itu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama jemaat itu selama 1 tahun penuh. Saudara. Barnabas saudara, bisa kita katakan saudara, ketika dia itu melihat peristiwa itu, fenomena itu, di satu sisi ya mau gimana saudara ya, mau ngomong sedih, kok ini bisnis plan-nya nggak cocok ya sama yang kita rancangkan ya, kita bikin bisnis ternyata makanannya nggak laku loh.
Koki-koki yang selama ini kita iklan-iklan terus ya, kita panggil itu influencer untuk bikin iklan di Instagram dan lain sebagainya, keluarkan biaya mahal untuk mengiklankan koki-koki Michelin star, tapi faktanya itu tidak laku. Tapi restorannya juga bukan jadi sepi, omsetnya juga gede banget, cuman omset gedenya jualan kacang sudah, sama jualan teh. Nah terus bagaimana ini? Dalam keadaan seperti ini sudah, Anda harus mengambil satu buah keputusan yang sangat tepat sudah. Dalam hal ini Barnabas sudah mengambil keputusan yang paling tepat, yaitu apa? Keputusan paling tepat adalah dia tidak betul-betul mengambil keputusan tentang jemaat ini, tapi dia memanggil Saulus. Saulus atau Paulus yang kita kenal itu sudah. Nah kita tahu sudah bahwa Barnabas ini rupanya sudah mengenal Paulus. Sebelumnya sudah ketika Saulus itu dibawa ke Yerusalem sudah banyak orang yang takut, banyak orang yang bingung-bingung sudah, kaget-kaget. Barnabas sudah kenal. Barnabas menjelaskan bagaimana pertobatannya Saulus. Sekarang Barnabas lagi sudah yang membawa Saulus itu pergi ke Antiokhia sudah. Kenapa dia membawa Saulus? Kita juga tidak tahu, benar-benar tahu alasannya sudah. Tapi kita, pembaca kitab Kisah Para Rasul, kita tahu bahwa Saulus memang adalah orang yang paling tepat. Kok bisa sudah? Salah satunya, mari kita mengingat-ingat sudah di dalam pasal 7. Ketika Stefanus menjelaskan dengan begitu detail. Stefanus adalah seseorang yang melayani para janda, sudah diaken sudah, yang melayani di antara mereka orang-orang yang tidak lagi fasih berbahasa Ibrani sudah. Tapi mereka berbahasa Yunani sudah. Nah, kita melihat ya, teologianya Stefanus itu sedikit banyak, saya percaya sudah akan tertransfer kepada Paulus. Saulus pada waktu mendengarkan dia marah. Dia itu tidak senang dengan Stefanus. Tetapi sudah teologianya Stefanus itu dengan sangat jelas itu dikhotbahkan dengan clear sudah di dalam pasal ke-7. Bahwa Tuhan itu bekerja bukan cuma di tanah Yudea. Tuhan bekerja bukan cuma di area Yerusalem. Coba lihat itu, sejak zamannya Abraham sampai kepada Yusuf, sampai kepada Musa, Israel di padang gurun, sampai kepada zamannya Salomo, sampai saat ini pun ya, kita mendapati bahwa Tuhan itu bekerja secara luas. Maka sudah pada waktu itu sudah Saulus sebagai orang Yahudi, muridnya Gamaliel sudah ya, dia itu sudah pernah juga mendapatkan eksposisi dari khotbahnya atau pemaparan khotbahnya Stefanus sudah. Maka dia itu terbentuk menjadi orang yang paling tepat untuk sekarang melayani di antara orang-orang dengan latar belakang non-Yahudi sudah. Dan Saulus tinggal di sana 1 tahun lamanya, dan yang menarik adalah sudah sekarang ya mereka mulai dikenal sebagai orang-orang Kristen. Sudah sampai sejauh ini, nah ini ya, kan kita melihat ya, sampai sejauh ini orang-orang Kristen itu belum disebut sebagai Kristen. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Sebelumnya mereka disebut sebagai apa sudah? Macam-macam. Orang-orang Kristen mula-mula itu kan belum punya nama ya. Pertama-tama ya mereka itu just sekedar sempalan atau semacam kayak cabang dari Yudaisme saja. Yudaisme yang dianggap bidat oleh Yudaisme, kira-kira begitu sudah ya. Cabang bidatnya dari Yudaisme lah, dianggapnya seperti itu kan sudah. Tapi selama ini mereka golongannya itu apa? Nama agamanya apa? Nama golongan mereka itu apa? Macam-macam. Kalau kita melihat ya misalkan ya di dalam pasal 6 ayat 1 mereka disebut sebagai murid ya, Kisah Rasul pasal 6 ayat 1. Jadi golongan orang Kristen itu apa sebutannya? Pasal 6 ayat 1. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, jadi mereka disebutnya sebagai murid. Lalu di dalam pasal 5 ayat 14 kita melihat ya mereka disebut sebagai apa? Pasal 5 ayat 14. Makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka disebut sebagai orang yang percaya. Orang-orang percaya itu. Jadi golongan mereka itu apa namanya? Golongan orang-orang percaya. Kadang-kadang disebut sebagai golongan para murid. Nah kadang-kadang juga sudah misalkan ya di dalam pasal 9 dalam benaknya Paulus ya ketika dia belum bertobat ya mau menganiaya orang Kristen. Pasal 9 ayat 2. Dan meminta surat kuasa untuk dibawa ke rumah-rumah ibadat Yahudi di Damsyik supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Jadi apa itu orang Kristen? Mereka adalah pengikut jalan Tuhan. Namanya apa itu? Namanya belum jelas. Kadang disebut murid, kadang disebut sebagai orang percaya, kadang disebut sebagai saudara-saudara, kadang disebut sebagai pengikut jalan Tuhan. Tapi kali ini sudah ketika Paulus tinggal di antara mereka, di antara orang non-Yahudi ini sudah, dan mereka terus mendengarkan katekisasi lah ya dari Paulus secara terus-menerus, melihat Barnabas melayani di sana sudah kehidupan mereka itu terbentuk dan mereka mulai dikenal karena ciri khasnya mereka, yaitu apa sudah? Kristen. Mereka disebut sebagai murid-murid, cocok. Mereka disebut sebagai pengikut jalan Tuhan, cocok. Mereka disebut sebagai orang percaya, cocok. Mereka adalah orang percaya. Tapi kalau mau cari satu buah nickname yang paling cocok buat mereka, itu kira-kira apa sudah? Kira-kira jawabannya adalah Kristen. Kenapa sudah? Karena ya mirip dengan Yesus. Mereka ini mirip dengan Yesus sudah. Ini kan indah ya sudah ya. Dan satu hal yang indah adalah kita melihat ya murid-murid itu pertama kali disebut sebagai Kristen adalah di antara murid-murid yang non-Yahudi. Betapa besarnya pekerjaan Tuhan ini sudah. Ada penyebaran Injil sudah ada di mana-mana sudah. Tapi di antara kumpulan umat Tuhan non-Yahudi
yang tadinya dianggap sebagai penyembah berhala, hidupnya nggak karu-karuan, saudara. Tapi setelah mereka bertobat dan ada Paulus di sana, ada Barnabas di sana, lalu sama-sama mereka terus-menerus mempelajari kitab suci, berdoa, menerima kuasa Tuhan, mereka mulai dikenal. Golongan ini lebih cocoknya disebut sebagai apa ya? Disebut sebagai muridkah? Disebut sebagai saudarakah? Disebut sebagai pengikut jalankah? Kalau mau cari sebutan yang paling tepat terhadap mereka ini ya, golongan orang-orang aneh ini ya, disebut sebagai apa? Yudaisme kayaknya sudah rada jauh ya. Disebutnya apa? Mereka itu mengingatkan kita akan tokoh itu loh, tokoh itu. Yaitu siapa, saudara? Yesus yang seringkali disebut sebagai Kristus. Oke, disebut saja sebagai Kristen. Saudara, ini kan indah ya. Saya berharap ya saudara dan saya, kalau misalkan ada orang atau gereja kita, saudara, ada orang yang kepengen tanya, gerejamu yang mana? Orang itu pertama-tama, saudara, bukan teringat-ingat, oh gerejamu yang besar itu ya. Oh gerejamu yang suka bahasa roh itu ya. Oh gerejamu yang galak itu ya. Oh gerejamu yang pendetanya pinter itu ya, saudara. Kita berharap, saudara, kita itu pertama-tama dikenal orang. Hidup saudara dan saya ketika dikatakan, kamu kenal gak sama bapak itu? Oh yang tinggi ya. Oh yang pendek ya. Atau oh yang bicaranya cepat ya. Oh yang kaya ya. Oh yang orangnya baik itu ya. Tapi yang pengenalannya orang bisa mengatakan seperti itu. Oh yang kayak Yesus itu ya. Oh dia kayak Yesus lah dia. Jadi gerejamu yang mana? Yang gereja Kristen itu kan, yang betul-betul mencerminkan pengikut Kristus. Mereka sudah, orang-orang non-Yahudi ini sudah mengalami pertobatan, dan bersama dengan Paulus, Barnabas, Roh Kudus bekerja di antara mereka, sudah, dan mereka itu disebut sebagai Kristen. Satu hal yang sangat indah, sudah. Dan tepat setelah itu, sudah, kita mendapati juga hal yang langsung kita bisa maklum ya. Oh iya, mereka disebut Kristen karena ini. Kita mendapati ada kumpulan nabi, dan salah satunya adalah Nabi Agabus, sudah. Dia memberitakan bahwa akan terjadi satu buah kelaparan besar, sudah. Salah seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan tertimpa kelaparan besar. Hal itu terjadi pada zaman Kaisar Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang tinggal di Yudea. Saudara coba bayangkan ya, andai terjadi satu buah news, terjadi satu buah berita. Ini berita dari Roh Kudus melalui seorang nabi namanya Agabus. Akan terjadi kelaparan besar. Saudara misalkan pertama kali ya mendapatkan berita itu, saudara, akan terjadi kelaparan besar di masa yang akan datang. Apa yang pertama kali Anda pikirkan? Mereka ini sudah bukan pertama-tama memikirkan, waduh kita simpen uang di deposito ya. Waduh kita mesti simpen cadangan ya. Waduh kita mesti hemat ya. Waduh kita bagaimana nanti kita akan survive ya. Pertama-tama yang mereka pikirkan adalah bagaimana orang yang lebih susah dari kami akan survive. Itu yang namanya disebut sebagai Kristen. Itu yang membuat kita, oh gak heran ya mereka kok disebut sebagai pengikut Yesus itu kenapa ya. Karena seperti itu. Begitu ada berita tentang ada bahaya besar, yang pertama kali dipikirkan bukan bagaimana saya selamat, tapi bagaimana orang yang lebih bawah dari saya, lebih susah dari saya, mereka akan semangat. Nah kayak siapa itu? Ya kayak Yesus sudah. Begitu ada berita, ya dalam tanda kutip, begitu ada berita, manusia terpuruk jatuh dalam dosa. Apa yang ada dalam benaknya dia? Bagaimana saya bisa menudung? Lalu mereka mulai kumpulkan uang, saudara, mereka kumpulkan uang untuk diberikan kepada mereka. Orang-orang yang dianggap lebih sulit keadaannya. Begitu ada berita tentang kelaparan, pertama kali yang dipikirkan adalah bukan diri sendiri. How can I be survive? Tetapi bagaimana orang-orang lain itu nanti bisa survive, saudara. Maka mereka disebut sebagai orang-orang Kristen. Hari ini, saudara, saya mengajak kita untuk mendoakan dua buah pokok doa, saudara. Yang pertama, saudara, kita bersama-sama berdoa, memohonkan kepada Tuhan kiranya di dalam kehidupan kita ini boleh semakin lama semakin dikenal sebagai Kristen. Semakin dikenal, semakin menjadi fitur yang menonjol dalam kehidupan kita. Itu mungkin bukan pinternya kita, hebatnya kita, kayanya kita, tapi adalah sifat kita yang sesuai dengan Kristus. Dan yang kedua, seperti apa itu sesuai dengan Kristus? Kita belajar untuk lebih banyak melihat bukan kesulitan kita sendiri, tapi kesulitan orang lain. Bagaimana kita bisa menudungi, bagaimana kita bisa berbagian untuk menjadi berkat. Baik, rekan-rekan sekalian, kita bertemu kembali dalam Terang Bagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan memberkati setiap kita, terpujilah Tuhan.